علمه البيان وفضل حبيبه على الرسل بإنزال القرآن وكرم أمته على سائر الأمم بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد أسرار القرآن أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والحمد لله رب العالمين. Masyarul hadirin, jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat isya sekaligus salat tarawih Masjid Jami Al Furqon Bugel Mas atau Bugel Mas Indah. Mobil khusus kepada para tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua DKM Al-Mukarram, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Haytami SPDI, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul Kultum kita pada malam hari ini bertepatan dengan malam 17 Ramadan, di mana biasa dikenal dengan malam nuzulul Quran. Saya beri judul dengan 3 kriteria manusia bersama Al-Quran. Pertama, kita doakan mudah-mudahan segala ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, dan lain-lain, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bekal kita amal soleh pulang kelak kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, tahun 610 Masehi turun wahyu pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu sedang bertahanus atau berkhulwat, menyepi di dalam gua Hiro. Umurnya sudah masyhur, kita kenal dengan umur beliau 40 tahun. Nah, ini ada rahasia ternyata di balik umur 40 tahun, Pak. Satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah umur 40 tahun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahqaf juz 26, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni ila akhiril ayat. Jadi satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah umur 40 tahun. Karena mungkin ada rahasia di balik semua itu. Konon katanya usia sedang matang-matangnya. Kalau orang udah umur 40 tahun, dia baik, dia soleh, insya Allah kesananya lebih soleh. Sebaliknya kalau udah 40 tahun masih salah, ya kesananya wallahu a'lam bishawab, kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mulai meninggalkan urusan-urusan duniawi. Setelah 40 tahun beliau bertahanus di Gua Hiro,
Makanya di dalam Al-Quran itu, dalam ilmu tafsir, ada kalimat gori hiroin, goa hiro. Ada lagi di dalam Al-Quran itu surat Al-Kahfi. Kahfi itu goa. Ada kahfi, ada gor. Bukan gor yang di alun-alun kota Tangerang ya. Gorin itu goa. Gorin goa, kahfi goa. Apa perbedaan kalimat gorin dengan kahfi? Ini ulumut tafsir. Kata Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir, kalau kalimatnya gorin itu lam yakun muttasi'an, goanya tidak besar, tidak luas, alias kecil, itu gorin. Tapi kalau kahfi itu yakunu muttasi'an, besar. Kita kenal dengan Ashabul Kahfi kan, tidur kurang lebih 309 tahun, Pak. Orang tidur 390 tahun, mana ada? Kalau bukan karena kekuasaan Allah ya. Kalau lagi puasa nih anak-anak muda tadi lumayan bagus tuh. Mulai tampil remaja-remaja masjid. Memang itu kita butuh bimbingan untuk generasi muda yang bisa aktif di masjid. Kalau ada anak muda tidur bulan puasa habis subuh sampai asar, itu mungkin banyak kayak gitu ya. Ada saja lah gitu kan, enak gitu. Tinggal berapa jam doang udah maghrib gitu kan. Baik, ini menjadi dalil bahwasanya dalam ilmu tasawuf itu boleh bertahanus, Pak, berkholwat, bermeditasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita membersihkan diri, hati kita bersihkan, pikiran kita bersihkan. Namanya tazkiyatun nafas, membersihkan diri atau hati, jiwa. Sebagaimana Allah berfirman di banyak surat, salah satunya di surah Al-Jum'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada bangsa ummi, orang-orang kufar Mekah zaman jahiliyah. Seorang rasul yang membaca kitab Al-Quran, ayat-ayat Allah disampaikan, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan Al-Quran. Jadi konteks kita kalau pengen belajar, anak-anak belajar atau santri di pesantren, kalau ingin menerima ilmunya lebih mudah, tazkiyatun nafs dulu, bersihkan dulu dengan puasa Senin Khamis, dengan zikir. Nah, konteksnya wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, bersihkan dulu baru belajar. Itu insya Allah akan lebih mudah untuk memahami ilmu agama. Itu sebagaimana ayatnya tadi, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah menerima wahyu pertama surat Al-Alaq, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama surah Al-Alaq itu sudah disepakati bahwa yang paling pertama turun adalah surat Al-Alaq. Konteksnya, kenapa malam ini, malam 17 Ramadan, dinamakan malam nuzulul Quran? Itu kita mengenang peristiwa turunnya wahyu pertama ke baginda Nabi, surat Al-Alaq tersebut. Dari mana? Dari Baitul Izzah, dari langit pertama. Langit disebut, yang kita lihat ini langit alam dunia, yang mana langit itu ada 7 lapis. Makanya di Quran itu, kalau kita ngaji Quran itu selalu kalimatnya minas samawati atau fatoros samawati wal ard. Kalau kalimat samawat itu jama muannas salim. Kalau santri bilang ngaji jama berarti banyak, oh langit itu banyak. Kalau bumi
itu tidak ditemukan di Quran itu kalimat wal arodina, tidak ada, atau wal aroduna, tidak ada. Ada juga wal ardi, mufrad, berarti satu bumi. Walaupun konon katanya bumi itu ada 7 lapis juga. Nah inilah uniknya, memang Allah berikan kalimat-kalimat yang harus digali. Langit bertingkat-tingkat, tobakot, ada 7 lapis. Bumi walaupun 7 tapi menyatu. Cuman ada satu di ayat di surah At-Tolak, wa minal ardi mislahunna, Allah pun menciptakan bumi mislahunna seperti langit, dalam arti 7 lapis juga gitu. Nah itu urusan ahli tafsir. Jadi konteks nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke bumi, ke baginda Nabi itu di malam 17 bulan Ramadan. Waktu itu belum ada kewajiban sholat, belum ada puasa, belum ada haji, orang nabinya aja baru dilantik ya. Nah itu Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun setelah bertahanus di Gua Hiro, mendapatkan wahyu pertama berupa surah Al-Alaq. Makanya ini buat perempuan juga, ibu-ibu, setelah Rasul mendapatkan wahyu lalu pulang, beliau menggigil, zammiluni zammiluni wahai Khadijah, selimuti aku, menggigil kedinginan, karena memang baru kenal dengan malaikat Jibril waktu itu. Akhirnya ini istri tercinta, Pak. Rasul itu kita tahu istrinya banyak, yang ditinggal wafat itu 9, yang wafat duluan 2, jadi totalnya 11. Ini khususiat. Bagi Rasul boleh istrinya banyak, bagi umatnya boleh banyak juga, tapi cukup 4 itu kalau mampu. Kalau nggak mampu cukup 1 ya. Sendiri itu hampa, bertiga itu luka, cukup berdua kita akan bahagia. Itu dalilnya bagi yang takwa. Kalau yang mampu, yang berani, dalilnya gini. Mohon maaf, kalau penjahat aja berani poligami, istrinya banyak, dia mengembangbiakan kejahatan, keturunan-keturunan jahatnya banyak. Lebih baik Ustadz Kiai yang istrinya banyak, dia mengembangkan orang-orang soleh. Betul nggak Pak? Mohon maaf. Jadi istri Rasul banyak, ini khususiat. Cuma ada yang menarik, ini jarang dibahas. Dari sekian banyak istri Rasul, itu yang mendapat gelar afdalu azwajir Rasul, paling istimewa, paling utama istrinya Nabi itu adalah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Padahal mohon maaf, yang banyak meriwayatkan hadis tuh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah tuh mohon maaf Pak, janda tua kaya raya di Mekah. Sebagian Mekah itu milik Khadijah, apa 50% gitu ya. Oh, miliaran hartanya Pak. Coba waktu nikah dengan baginda Nabi 25 tahun, jejaka ting-ting, nikah sama janda tua umur 40 tahun. Kira-kira kalau di Google nih ada bujangan jejaka ting-ting umur 25 tahun nikah sama janda umur 40 tahun. Kira-kira gimana tuh Pak? Rame Pak, rame. Kenapa? Ya banyak yang ngomongin. Oh, terutama yang banyak ngomongnya tuh ibu-ibu sana kampung saya. Karena manusia itu yang dipakai standar itu pantas, bukan benar. Tapi kalau agama standarnya tuh benar walaupun tidak pantas. Ada bujangan nikah sama ini
Kalau nikah benar, sah menurut agama, silahkan, nggak ada masalah, yang penting benar. Tapi kalau menurut manusia tidak pantas. Kalau tidak pantas maka jadi omongan. Itulah nakalnya manusia seperti itu, ya. Kenapa Siti Khadijah mendapat gelar Afdalu Azwaji Rasul? Padahal 610 tahun, 610 Masehi turun wahyu pertama, 620 10 tahun kemudian meninggal, wafatnya Siti Khadijah. 621 terjadi peristiwa spektakuler Isra Mi'raj. Jadi Siti Khadijah itu meninggal belum pernah sholat, belum pernah puasa, haji juga belum. Kenapa? Karena belum ada kewajiban. Tapi mendapat gelar Afdalu Azwaji Rasul, paling utama istri Rasul. Rahasianya, beliau mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Iqra, untuk perjuangan suami. Habis semua hartanya untuk dakwah. Sampai alhamdulillah jasa Siti Khadijah Islam sampai kepada kita sekalian. Ternyata dakwah itu, perjuangan itu butuh harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah dengan hartamu dan jiwamu. Apa itu Iqra? Pendidikan. Jadi pendidikan ini nomor satu, Pak. Karena wahyu pertama yang datang kepada baginda Nabi itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi Iqra. Apa itu Iqra? Pendidikan. Ini pentingnya pendidikan untuk anak-anak kita, generasi-generasi muda kita, khususnya di dalam pendidikan agama, ditambah dengan pendidikan umum, khususnya dalam belajar membaca Al-Quran, karena kitab kita. Itu proses kurang lebih 23 tahun turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi, selesai 30 juz. Sebagaimana kita lihat, yang kita pegang Al-Quran kita sekarang itu 30 juz, 114 surat, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itu prosesnya. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz. Lauh Mahfuz di atas sana, nggak tahu saya juga. Sama susunannya seperti Al-Quran di kitab. Lalu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit pertama, sama dunya, digotong sama, bahasa kita digotong ya, malaikat Safaroh. Yang gotong tuh malaikat Safaroh. Lalu diimla, didikte ya sama malaikat Jibril. Jibril ini yang harus kau turunkan kepada Muhammad, turun berangsur-angsur kepada baginda Nabi sesuai dengan kebutuhan baginda Nabi di alam dunia. Makanya Quran itu turun cuman di 2 tempat, satu Makkah, kedua Madinah. Yang turun di Makkah dinamakan surah Makkiyah, yang turun di Madinah dinamakan Madaniyah. Periode Mekah kurang lebih 13 tahun. Ini Al-Quran turunnya nggak terlalu banyak, Pak. Paling 7 sampai 10 juz, nggak nyampe separuh. Karena waktu itu Islam belum menyebar, belum kuat. Orang-orang masih menyembah berhala, ya, masih banyak jahiliyah. Ada yang punya anak laki-laki, ada yang dibunuh, punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Nah, itu zaman jahiliyah itu katanya makhluk kalau kita punya anak perempuan. Nah, maka timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana itu hukum KB? Sama enggak dengan membunuh? Ada ayat wala taqtulu auladakum, jangan kamu bunuh anak-anakmu. Itu KB ngebunuh enggak? Dalam fikih tidak. Kalau KB boleh, enggak apa-apa, untuk mengatur ya, mengatur kita punya anak, walaupun sebaiknya nggak usah KB. Tapi kalaupun KB nggak masalah.
Cuma dengan catatan niatnya jangan karena kita takut apa? Nggak bisa ngasih makan, takut fakir. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wah, kalau ini kayak saya susah ngasih makannya KB, itu haram. Kalau niatnya gitu, Pak. Tapi kalau niatnya karena kesehatan, karena kita apa namanya buat ngatur pendidikan, nggak masalah. Yang nggak boleh tuh aborsi. Aborsi itu sudah ada anaknya dikeluarin, paksa, akhirnya meninggal, itu membunuh, itu dosa besar. Jadi prosesnya 13 tahun Al-Quran turun di Mekah, selebihnya 10 tahun periode Madinah. Nah ini di Madinah Al-Quran sudah mulai banyak yang turun, bisa jadi satu surat sekaligus turunnya, seperti surat Al-An'am itu sekaligus turunnya satu surat, kurang lebih 1 juz itu surat Al-An'am itu. Nah inilah proses-proses nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka saya singkat, di dalam tadi surah Fatir saya baca, kata Allah, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Al-Quran itu luar biasa, Pak. Kalau kita baca, kita tadaburi, kita fahami dan kita amalkan, itu menjadi syifa, menjadi hudan linnas, menjadi obat dan juga petunjuk bagi kehidupan kita. Jangan takut orang kalau dia selalu istighol, sibuk dengan Al-Quran. Insya Allah Allah jamin hidupnya. Kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan mau bersedekah baik secara sembunyi atau terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tak terputus-putus, Pak. Allah jamin hidupnya berkah. Akan tetapi orang yang bersama Al-Quran, kata Allah, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hambaku. Jadi orang yang dipilih Al-Quran itu mau baca Quran, mau menghafal Quran, mau mentadaburi Al-Quran adalah hamba-hamba pilihan Allah. Ini luar biasa pangkatnya, Pak. Akan tetapi 3 kriteria manusia yang diberikan Al-Quran. Faminhum zalimun li nafsih. Ada yang zalim terhadap dirinya. Ulama ahli tafsir khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani menafsirkan zalimun li nafsi ini adalah man rojahat sayyi'atuhu an hasanatihi, orang yang dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dia mau sholat, mau puasa, mau baca Quran, tapi bikin dosa rajin, ya. Kadang-kadang dia jadi pedagang, kiloannya dikurangin. Kadang-kadang bisnis sukanya jadi pemborong, pengennya ternyata jadi pembohong. Banyak dosa-dosanya. Ini zalimun li nafsi, orang yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, orang yang pertengahan. Sholat mah sholat, tapi ya kadang-kadang lihat-lihat gitu, yang bening-bening gitu ya. Dengar-dengar ada janda baru, dia habis maghrib nyerobot gitu. Jadi seimbang, STMJ kalau anak muda bilang, ya susu telur madu jahe. Sholat terus, maksiat jalan. Ini mantasawat hasanatuhu wa sayyiatuhu, seimbang, balance. Jadi kalau ditimbang tuh pas, ke kanan kagak, ke kiri kagak. Ini kemana ini? Surga apa neraka? Ya itu ada itu, Pak. Nanti di akhirat tuh orang yang timbangannya pas gitu. Ya, ini ada yang pas nih. Tiba-tiba datang, tet, Ustaz Haitami, wah ini kemana ini? Ada tiba-tiba dikit lagi.
Oh ternyata ke kanan, alhamdulillah pahalanya lebih gede, ternyata nambahin ongkos gitu. Mohon maaf. Ada itu di akhirat tuh yang muktasid termasuk itu surat Al-A'raf juz 8, Ashabul A'raf itu orang yang sama dosanya sama pahalanya seimbang, Pak. Jadi ke surga kagak, ke neraka kagak dia. Ngelihat ke surga, aduh ngiler gitu ya, pengen masuk surga. Ngelihat ke neraka takut dia, tapi dia di tengah-tengah. Ada wa bainahuma hijab wa 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Nah itu nanti ada jadi terakhir wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang lebih banyak kebaikannya atas izin Allah. Dia rajin baca Quran, rajin zikir, rajin sholat, dan dia menjaga dirinya dari berbuat dosa. Puasa ya udahlah, kalau enggak tadarus lebih baik tidur dah, nggak usah dah nenangga kita ngomongin orang ini dan itu dah. Di masjid wah udah capek nih tadarus, tidur aja udah, daripada kita berbuat dosa dengan mata kita, dengan lisan kita. Ini wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, orang yang lebih banyak pahalanya dibanding dosa-dosanya. Dzalika huwal fadlul kabir. Nah, kata ulama tafsir, zalimun li nafsi, orang yang zalim terhadap dirinya tapi dia tetap beribadah, itu nanti masuk surga, tetap masuk surga. Dengan apa? Yadkhulunal jannata birahmatillah, dia akan masuk surga dengan rahmat Allah. Yang kedua, orang yang muktasid, yang pertengahan, seimbang tuh, termasuk ashabul a'raf, yadkhulunal jannata bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk surga dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, orang yang lebih banyak kebaikannya itu yadkhulunal jannata bighairi hisab, mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa ada perhitungan apapun. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah masjid Al-Furqan, kelak nanti di akhirat kita bersama-sama kumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari nafsu dan kebodohan saya pribadi. Usikum wa nafsiya bil taqwa wa na'udzu minkum. Wassalamu